على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Al-Mukarram wal Muhtaram, para dewan juri sekalian dan segenap panitia penyelenggara kuda ireng, dan tak lupa kepada ikhwan dan akhwatku sekalian, para da'i-da'iyah yang insya Allah kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua selaku hambanya Allah, umatnya Rasulullah dan rakyatnya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, marilah kita persembahkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Jalil, karena masih diberikan kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barakah ini. Dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa rahmatan lil alamin. Izinkanlah Al-Fakir menyampaikan sebuah pidato yang akan Al-Fakir beri tema peran Nabi diutus ke muka bumi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir, penutup para nabi dan para rasul. Artinya apa? Artinya tidak akan ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Kalaupun ada itu berarti nabi dan rasul palsu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk yang sempurna. Beliau memang manusia biasa. Dijelaskan di dalam kitab Sunnah Quran karangan Ali bin Muhammad bin Hasan al-Absi, insanul kamil basharun la kal bashar. Beliau memang manusia biasa, tetapi hakikatnya bukan manusia biasa. Allahu Akbar, yang telah membawa kita semua dari zamannya kegelapan, zamannya kebodohan, hingga sekarang zaman yang terang benderang. Beliau sebagai nabi akhir zaman mengemban risalah suci. Sebagai apa? Sebagai tanda sifat rahman dan rahimah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua selaku hamba. Dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 37, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, agama yang sempurna kebenarannya, yang menyempurnakan dan membenarkan agama-agama terdahulu yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum beliau. Agar apa? Agar dijadikan suatu pedoman bagi hamba-Nya Allah dalam menjalani kehidupan ini agar selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita semua selaku umatnya. Beliau sangat mengharapkan akan keselamatan umat-umat beliau. Bahkan keseharian beliau pun terkuras habis untuk memperjuangkan keselamatan umatnya. Makanya lebih luar biasa. Beliau di akhir hayatnya yang beliau sebut bukanlah nama istri-istri beliau, bukan nama anak-anak beliau, juga bukan menghitung seluruh harta beliau. Akan tetapi siapa yang beliau panggil? Ummati as-shalah. Bayangkan di akhir hayat beliau yang beliau sebut kita semua umatnya dengan 3 panggilan, umatku, dan diakhiri oleh suatu kewajiban kita agar kita selamat dunia dan akhirat, yaitu sholat. Ini suatu tanda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kita semua selaku umatnya. Pertanyaannya, sudahkah kita bersolawat kepada beliau? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Selain peran Rasul diutus semoga bumi ini yang pertama menjadi rahmat, peran Rasul diutus semoga bumi ini juga yang kedua sebagai penyempurna akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hadis ini bukan berarti aspek-aspek lain di luar akhlak. Aspek-aspek lain selain akhlak tidak diperhatikan oleh Rasul, tidak dianggap penting, bahkan tidak dikesampingkan oleh Rasul, bukan. Akan tetapi hadis ini mempertegas kepada kita semua bahwasanya sangat pentinglah
kehidupan yang dapat membawa kita semua kepada keselamatan dan kebahagiaan sa'idun fid dunya wal akhirah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ingat, sepandai-pandai apapun seorang perempuan, bila kepandaiannya tidak diiringi dengan akhlakul karimah, maka kepandaiannya tidak akan membawa apa-apa. Secantik-cantik apapun seorang perempuan, sepandai-pandai apapun seorang lelaki, bila kecantikan dan ketampanannya tidak diiringi oleh akhlakul karimah, maka kecantikan dan kepandaiannya tidak akan berarti apa-apa. Jadi buat apa cantik, buat apa ganteng kalau tidak punya Aisyah menjelaskan kepada kita bahwasannya akhlak Rasul ialah Quran. Jadi bagi kita umat Rasul yang belum pernah bertemu dengan Rasul, yang belum pernah berjumpa dan berguru langsung dengan Rasul, janganlah bersedih. Kenapa? Karena cukup dengan mengkaji Al-Quran, kita dalami terus Al-Quran, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah cukup untuk meneladani akhlak Rasul. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.